Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Radio Suara Tubuh Ireng, radionya para santri. Kita masih dalam kesempatan yang sama dengan narasumber yang sama dan juga kita berdiskusi tentang sosok yang sama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama narasumber kita Ustadz Anang Firdaus. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, Semoga baik. Semoga sehat. baik, sehat semuanya di tengah Amin. pandemi ini. Memang kita harus menjaga imunitas kita agar agar tetap itu. sehat, agar tetap bahagia. Tahun Bahagia baru itu penting. Tahun baru harusnya semangat baru. Semangat baru, iya. Alhamdulillah kita udah masuk tahun 2021 dan semoga di tahun ini kita menjadi manusia dan hamba Allah yang lebih baik. Amin. Kita masih akan tetap berbincang-bincang tentang Kiai Hasyim karena tidak ada selesai-selesainya bahas beliau itu. Banyak sekali teladan-teladan yang kita bisa ambil dan kali ini kita mau melanjutkan pembahasan yang kemarin, Ustaz. Ya. Pembahasan tentang bagaimana beliau bersikap terhadap orang-orang yang memutus silaturahmi, bersikap terhadap orang-orang yang sangat sekali rentan berkonflik dan gampang sekali terpicu emosi sehingga memutus silaturahmi dengan kawan, sahabat, teman, bahkan guru dan juga orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, keluarga dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini pertikaian-pertikaian itu kan disebabkan oleh kadang kesalahpahaman, perbedaan pendapat sehingga kadang terjadi perselisihan dan ya isu-isu tersebut sering sekali kita dengar sekarang ini kan. Lah zaman dulu ternyata waktu zaman Kiai Hasyim juga ada yang seperti itu, Ustaz ya. Iya. Oke. Jadi misalnya begini, Ustaz. Silaturahmi Kiai Hasyim kan kemarin kita melihat bahwa beliau sangat sekali menjalin silaturahmi dengan guru-guru beliau, keluarga guru beliau. Betul. Dan itu sangat luar biasa sekali menjadi teladan kita gitu kan. Lah sekarang pernah nggak beliau itu silaturahmi ke teman-temannya yang ya egaliter, yang sesama, yang yang seumuran atau yang bahasa Jawa ini sakliting. Gimana itu, Ustaz? Apakah pernah beliau melakukan itu? Ya kalau silaturahim tipis-tipis ya jelas. Oh, tipis-tipis ya. Iya. Tidak keluar kota gitu. Ya, tidak keluar kota. Dan itu contoh halnya ya di pondok pesar, 4 pondok besar di Jombang ya. Dan contoh itu di Kiai Khalil Rejoso dan itu adalah teman dan cerita ini sampai diangkat di kitab beliau di Atipian dan memang manggil beliau juga ini akhi gitu. Meskipun ini adabnya, meskipun sebenarnya ini Kiai Hasyim ini menilai bahwa beliau meskipun namanya tidak dicantumkan di sini ta'adzuban ya, ta'adzuban wa takaruman kepada beliau, cuman sumber-sumber yang saya dapatkan ini beliau adalah Kiai Khalil Rejoso, seorang mursyid thariqat Qadiriyah Naksabandiyah, dan ini satu letting. Dan itu pun sebenarnya juga silaturahim itu ada misinya gitu. Ya. Apa yang melatar belakangi beliau silaturahmi ke sana? Ada kabar yang sampai ke beliau, ke Kiai Hasyim. Jadi Kiai Hasyim ini diceritakan ada seseorang bercerita kepada Kiai Hasyim bahwa sahabatnya ini jarang sekali dapat ditemui gitu. Jadi hidupnya ini semenjak dalam kurun waktu itu mengunci di kamar terus. Oke. Isolasi diri. Isolasi cuman bukan karena pandemi karantina segala macam. Tapi memang beliau ini adalah seorang sosok kiai sufi yang khidmahnya itu di Torekot gitu. Jadi mendalami ilmu-ilmu tasawuf dan Torekot. Kan banyak sekali kan guru-guru Torekot itu yang menetap di kamar hingga bertahun-tahun kan gitu.
bagaimana misalnya itu Habib Abu Bakar Al-Sgaf yang di Gresik itu kan juga pernah suatu saat itu tahunan uzlah di kamar gitu. Begitu pula anaknya Habib Muhammad. Tapi pada konteks tertentu Kiai Hasyim itu sebenarnya juga tidak begitu cocok dengan model-model seperti ini. Meskipun secara keilmuan bisa dibenarkan dalam secara keilmuan tasawuf gitu ya. Tapi dalam bingkai pemikiran Kiai Hasyim itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang uzlah itu memutus silaturahim. Ya. Jadi Kiai Hasyim ini ingin mengingatkan, sawan ke beliau ini ingin mengingatkan kalau tasawuf nggak apa-apa, cuman harus tetap bersosialisasi, tetap bermasyarakat. Karena di dalam Al-Inhad di salah satu kitab beliau. Iya, di bagian akhir ya, itu kan beliau bilang bahwa ulama ini adalah seseorang yang diamanai ilmu oleh Allah dan pada saatnya nanti juga akan diminta pertanggungjawaban. Apakah ilmu yang telah diberikan oleh Allah itu sudah disebarkan, sudah diajarkan, itu nanti juga ditanya. Sebagaimana para nabi juga diminta pertanggungjawaban untuk itu. At-tabligh, tablighur risalah. Kalau ulama ya tablighul ulum gitu. Nah, oleh karena itu maka Kiai Hasyim ini tidak bersependapat dengan beliau Kiai Khalil. Akhirnya beliau menegur. Dan itu juga sarana ini beliau tidak langsung menegur, akan tapi lebih ke konfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini pentingnya. Ketika kabar itu masuk ke kita, meskipun yang memberikan kabar ini adalah orang yang terpercaya Kiai Hasyim, tapi Kiai Hasyim tidak lantas buru-buru menghakimi, tapi tabayun dulu. Sehingga ketika bertemu dan berbincang itu memang secara lugas ini diterangkan di nuktah, di catatan penting, bagian catatan penting dari kitab At-Tibyan, bahwa beliau ini melakukan mengurung diri kamar itu untuk menegarkan diri, dan disampaikan oleh Kiai Hasyim temannya ini melakukan itu karena ra'aitun nas laisa biwujuhim. Jadi melihat manusia itu tidak dalam gambaran manusia gitu, tetapi bisa gambaran-gambaran hewan seperti kera dan lain-lain. Makanya itu lebih karena alasan itu maka beliau memilih untuk mengurung diri. Tapi hingga akhirnya sebagaimana di sini ya, itu Kiai Hasyim lantas menegurnya bahwa sebenarnya apakah itu memang benar sebagai sebuah penglihatan yang hakikat gitu, penglihatan yang sebenar-benarnya, apakah itu sihir dari setan gitu. Dan itu akhirnya ini mengetuk hati beliau. Lama-lama saya juga ta'aduban nggak menyebut namanya ya. Ta'aduban hingga akhirnya setelah Kiai Hasyim ini tabayun dan menjelaskan bahwa hal ini itu tidak benar dan harusnya kita tetap bermasyarakat dan membimbing umat gitu, maka beberapa hari kemudian Kiai ini ke Tebu Ireng dan berkata, sodak tayaki, benar sahabatku, memang
itu apa namanya, uzlah itu tidak ketika uzlah itu bertabrakan dengan kegiatan sosial bermasyarakat, maka itu menjadi tidak benar. Dan dijelaskan di sini, wal ana taraktu uzlati wa fa'altu mithla ma fa'alan nas. Saya telah meninggalkan uzlahku dan saya bermasyarakat sebagaimana umumnya orang. Dan ini menjadi sehingga apa namanya, konsep tasawuf yang dianut oleh Kiai Hasyim ini juga harusnya tetap bermasyarakat. Nah, nanti kita bahas pada bagian kedua ya. Dan dari kisah ini saja menggambarkan bahwa sebenarnya silaturahim itu bisa dilakukan untuk apa saja. Untuk menyambung, untuk hanya apa namanya, tabarukan, untuk idkhalus surur, barangkali apa namanya, seorang murid atau seorang guru yang kangen, nah kita dengan kehadiran kita akan membuat hati mereka senang. Lalu untuk, nah kalau kasusnya di sini itu untuk tabayun dan untuk saling mengingatkan. Oke. Dari kisah tersebut kan kita bisa apa ya, mengambil kesimpulan bahwa seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa dekat kita atau seberapa banyak kita dalam beribadah kepada Allah gitu ya. Tidak boleh menyurutkan seberapa dekat kita juga kepada sesama manusia, betul. Kepada lingkungan, kepada masyarakat, begitu kan ya. Oke. Tapi Ustadz, dalam kitab tersebut juga kalau tidak salah disinggung bahwa Rasulullah sendiri pernah mendiamkan istri selama 1 bulan. Iya. Kemudian ada sahabat Abdullah bin Umar yang juga mendiamkan putranya sampai akhir hayat. Iya. Lah, apakah ini sebenarnya fenomenanya bagaimana? Kita diminta untuk bersilaturahmi, tidak tidak sampai bahkan dalam hadis lain Rasulullah juga ketika ada sahabat yang tidak saling menyapa dalam dalam waktu 3 hari sudah dimarahi, artinya maksimal tuh 3 hari gitu kan. Ini kok Rasulullah sampai sebulan tidak menyapa istrinya. Kemudian ada sahabat Abdullah bin Umar yang tidak menyapa anaknya sampai akhir hayat. Dan itu ditulis oleh Kiai Hasyim dalam kitab yang digunakan beliau untuk memberikan teladan-teladan tentang silaturahmi dan persaudaraan. Nah, ini sebenarnya kayak gimana? Sebenarnya ini ditulis oleh Kiai Hasyim sebelum menceritakan kisah tadi. Oh, gitu. Di atasnya pas. Okay. Jadi seakan-akan gini, Kiai Hasyim itu sebelum menceritakan kisah ini, maka beliau pasang badan. Ini dalilnya. Barangkali ada seseorang yang bilang gini, loh, tapi dulu Rasulullah pernah itu. Jadi tidak menyapa istrinya dan memilih untuk tinggal di bilik tersendiri. Wah, culna. Meskipun di sini ada beberapa perbedaan pendapat ya. Ada yang al-hujrah atau mendiamkan ini fi buyutihinna, Rasul tetap tinggal di rumah-rumah para istri. Tapi ada yang berpendapat ini Nabi sudah tinggal di luar rumah istri-istrinya. Bisa ranjang. Lantas apa kata Kiai Hasyim kan gitu? Kiai Hasyim lantas bilang gini, amma kaunul hujrah lillah ta'ala binisbah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam famusallamun wa makbulun. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ya sudah, kita taslim saja, kita terima. Pertanyaannya apakah itu lantas menjadi syariat? Tunggu dulu. Nah, itu harus dibahas. Wa kadzalika binisbah ila sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu juga sudah maklum lah. Jadi para nabi dan para sahabatnya itu semua tindak tanduknya itu sebenarnya akan bisa jadi menjadi syariat untuk kita. Tapi wa amma binisbah ila amsalina, tapi kalau
kasus itu kita lakukan, fayahtaju ila diqqati nadharin wa imali fikrin, maka harusnya jika kita ingin melakukan yang serupa seperti itu, padahal kita bukan nabi, bukan sahabat gitu, maka harus ditelaah terlebih dahulu, harus dikaji terlebih dahulu. Kan memang kasusnya kan memang kasus kalau Nabi Muhammad itu ceritanya kan beberapa istrinya itu cemburu dengan kelahirannya Sayyidina Ibrahim, Maria Al-Qibtiyah, dari anaknya, dan itu anak laki-laki. Bayangkan kan setelah anak laki-lakinya Nabi Muhammad itu meninggal di awal-awal ya, Qasim dan Abdullah gitu, kan akhirnya ini anak perempuan yang hidup hingga dewasa ini kan perempuan. Nah padahal Nabi Muhammad itu menginginkan anak laki-laki, menginginkan anak laki-laki, sampai-sampai kan mengangkat anak Zaid bin Harithah dan menyematkan namanya Zaid, sehingga Allah menegurnya kan nggak boleh. Kalau ngangkat anak sih nggak apa-apa, cuman jangan sampai merubah nama belakang gitu. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nah, itu saking pengennya Muhammad punya anak laki-laki. Tapi ketika sudah punya anak laki-laki, wah ini para istri yang mulia itulah akhirnya cemburu dan ada yang menuding bahwa Nabi Muhammad ini tidak adil terhadap istri-istrinya. Akhirnya Nabi Muhammad tidak mencela, tidak melakukan hal-hal yang distorsif, tapi lebih memilih diam aja. Pisah saja dulu dalam beberapa waktu hingga sama-sama ademe dan isu-isu yang miring ini mereda gitu. Sampai-sampai kan ada isu ya namanya ya sama seperti sekarang ya. Jadi ketika sesuatu itu isu miring itu menggelinding, akhirnya menyebar kemana-mana gitu. Nah saat itu Muhammad juga diisukan akan menceraikan beberapa istri. Untung dulu nggak ada gadget ya. Nah itu digoreng. Kalau dulu ada Facebook pasti gorengan ini. Iya makanya. Anget tenang. Hingga akhirnya Nabi Muhammad mendiamkan itu. Bukan untuk muqata'atul arham, tapi untuk supaya masing-masing introspeksi dan isu itu segera mereda. Kira-kira gitulah. Dan kalau Ibnu Umar juga sama, karena alasannya karena si anak beliau ini tidak mengikuti salah satu sunnah Nabi. Karena kan Abdul bin Umar kita tahu ya bahwa ini adalah sahabat sunnah yang sangat tinggi. Sunnahnya sangat luar biasa dan semua sunnah Nabi itu pernah dilakukan. Ketika Abdul bin Umar ini bepergian ke luar kota, di mana Nabi singgah di situ Abdul bin Umar singgah. Di mana Nabi berteduh di pohon, maka disitulah Abdul bin Umar berteduh. Semuanya, kecuali satu yang tidak bisa dilakukan oleh bin Umar, dan itu menjadi penyesalannya seumur hidup itu. Nabi Muhammad tidak pernah menceraikan istrinya, sedangkan Abdullah bin Umar ini pernah menceraikan istrinya. Tapi itu ini tarik ulur antara Abdul bin Umar dengan Umar bin Khattab ya, sang ayah. Pengennya itu Abdul bin Umar tidak menceraikan istrinya sehingga mengikuti Nabi. Tapi Umar bin Khattab ceraikan saja itu. Manut Rasul apa manut bapak ya? Iya, itu menjadi dilema. Sampai-sampai juga sejarah yang saya baca itu Umar bin Khattab juga pernah mendiamkan Abdul bin Umar gitu. Bagaimana saya memberikan amanah kepada seseorang yang tidak bisa menceraikan istrinya. Wis itu inilah karena istrinya ini memang melakukan kesalahan sehingga intinya bahwa muqata'atul arham ini buruk dan
kisah Nabi Muhammad yang mendiamkan istrinya dan Abdullah bin Umar ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengqata'atul arham. Nah, intinya di situ bahwa karena kita harus lihat konteksnya waktu itu ngapain. Nah, Kiai Hasyim ini lantas memunculkan hadis ini supaya jika ada orang yang ingin muqatul arham dan ingin berdalil dengan dalil ini sudah terbantahkan. Ini sudah dijelaskan, ini sudah dimuat Kiai Hasyim kok. Dan ini juga tidak bisa dijadikan alasan untuk muqatul arham. Nah, karena menurut Kiai Hasyim muqatul arham itu ada jeleknya gitu. Apa jeleknya? Inna syu'ma al-qati'ah. Apa? Tajawaza fa'iluha ila julasaihi wa qaumihi. Jeleknya itu kan bisa saja muqatul arham itu yang berjalan mulai dari seminggu, sebulan, setahun, itu akan membuat si pelaku ini muqatul arham ini, qati'ul arham, akan melewati batasannya, akan tajawuz an nafsihi, akan melakukan apa ya, zalim mungkin ya, karena sesuatu yang muqatul arham jadinya benci, akhirnya melaksanakan segala sesuatu. Jadi akan melewati batasan gitu, kelewat batas, dan itu dilakukan pada orang lain gitu. Julasaihi wa qaumihi, yang mana mungkin julasa ini yang tidak tahu menahu, yang tidak punya perkara, itu ikut terseret gitu, ikut imbasnya. Wong iku gegeran ambek iku kok aku sing kena gitu. Sehingga dijelaskan oleh Hadratus Syekh ini memang muqatatul arham itu syu'mun, sesuatu yang buruk, dan itu akan masalah itu akan menimbulkan masalah baru, tidak hanya untuk dirinya, juga untuk orang lain. Selain itu juga akan tamna'uhum an syumulir rahmah lahum kama mana'at min syumuliha lahu. Jadi muqatul arham ini juga akan mencegah rahmat, kebaikan suatu komunitas atau suatu kaum gara-gara itu. Sebagaimana kita jelaskan ya, yang dulu itu kan, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Jadi kira-kira dari alasan inilah maka Kiai Hasyim ini menegur bagi teman-temannya yang melakukan sesuatu yang benar kelihatannya, tapi pada hakikatnya salah. Ada cerita lain nggak, Ustaz? Kalau cerita lain, selain tadi beliau menegur seorang yang menganggap dirinya benar, kemudian memutus silaturahmi dengan orang lain, dengan masyarakat. Kalau cerita yang lain saya belum tahu ya. Kalau cerita yang lain itu kan yang kiai dari mana, Kandangan itu. Iya. Cuman ini salahnya itu memang benar-benar fatal gitu. Jadi dia seorang torekot sufi tapi menyalahi syariat. Torekot sufi tapi menyalahi syariat, dan ini bayangkan saja sholat itu hanya dijelaskan di Tamyizul Haq Bainal Batil ya. Sholat itu hanya cukup takbir, yang lain nggak perlu. Sholat itu alon-alon tidak usah menyuarakan dengan keras, itu sudah cukup. Dan itu kan semuanya. Dan beliau mengaku bahwa seorang wali dan mendapatkan syariat baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu akhirnya itu sudah parah dan hingga akhirnya menimbulkan keresahan juga ya. Iya, kalau orang ini itu menjalankan untuk dirinya sendiri, kejelekannya itu akan terbatasi kan. Tapi kalau disebarkan ke murid-muridnya lah, ini yang masalah. Oleh karena itu Kiai Hasyim saat itu juga mengutus dua santrinya ya, Muhammad Yusuf, Kiai Muhammad Yusuf dan Kiai Muhammad Maki.
salah satu Kiai Torekot di Cukir ini juga untuk lagi-lagi mengkonfirmasi apakah benar, dan jika benar maka Kiai Hasyim teguran. Jadi Kiai Hasyim ini mengapa gemar bersilaturahim, ya karena silaturahim itu bisa membawa maksud-maksud yang bermacam-macam. Seperti tadi ya, salah satunya ya untuk tawasobil haq wa tawasobil sabr gitu. Untuk misalkan gini, terkadang konflik yang dihadapi oleh satu orang, antar dua orang atau antar dua pihak itu bisa menghancurkan banyak hal, bisa menimbulkan peperangan, konflik, perang persenjataan dan lain sebagainya, bisa juga sikiwar, sehingga menyeret orang-orang yang mereka tidak tahu, mereka nggak tahu menahu tentang konflik mereka itu ngapain gitu kan, tapi mereka kena batunya, keluarga mereka meninggal, kota mereka hancur, ekonomi mereka rusak dan lain sebagainya. Itu oke, dan itu menjadi Lalu kira-kira Kiai Hasyim, manajemen konflik nih ya, manajemen konflik, manajemen perbedaan pendapat yang dicontohkan Kiai Hasyim itu kayak gimana Ustaz? Kan ulama fikih pun banyak perbedaannya. Dalam Syafi'iyah pun para Syafi'iyah juga ulama-ulama Syafi'i juga banyak perbedaannya. Baik itu dengan umat-umat lain juga. Dan bagaimanakah kita atau Kiai Hasyim itu menyikapi perbedaan furu'iyah atau ikhtilaf furu'iyah di tengah-tengah kita itu kayak gimana? Nah, kisah tadi itu sebenarnya sudah menjadi teladan buat kita ya, bagaimana dua ulama dan ini teman karib ketika berbeda pendapat, tabayun, lalu cross check, diskusi sebentar, mengklirkan apa yang menjadi janggalan, akhirnya baik lagi gitu. Dan sebenarnya tema ini kan juga menjadi salah satu tema yang dibahas dalam kitab At-Tibyan. Nah, ini pertanyaan jenengan ini juga pas disampaikan Kiai Hasyim setelah kisah itu. Bagaimana ikhtilaf di dalam hal-hal yang furu itu sebenarnya adalah sebuah kewajaran. Bahkan Gus Baha itu ketika di Situ Bondo itu bilang kitab fikih kok enggak enek ikhtilafe ku gak patek keren itu. Sing jenenge fikih mesti enek ikhtilafe. Itu hingga menjadi sebuah kekayaan intelektual yang melecutkan seorang santri atau yang mendalami fikih itu untuk mendialogkan beberapa pemahaman dan pendapat yang berseberangan. Dan itu menjadi salah satu cara ya, bahwa seorang santri itu, makanya seorang santri itu ketika berbeda pendapat itu ya sudah, berbeda pendapat ketika Bahasul Masail misalnya, itu akan selesai setelah Bahasul Masail selesai. Nah, terkait pentingnya persatuan atau menjaga silaturahim atau menjaga kekerabatan di samping ikhtilaf, ini juga dijelaskan oleh Kiai Hasyim. Dan yang dijadikan contoh bukan temennya, tetapi al-aimmatul arba'ah. Bahwa misalnya yang dituliskan Kiai Hasyim ya, Imam Abu Hanifah saja bisa berbeda dengan Imam Malik. Ya jelas berbeda, wong mazhabnya juga beda. Tapi Kiai Hasyim ini menghitung kira-kira perbedaan itu berapa banyak, dan di sini Kiai Hasyim menjelaskan ada sekitar 14.000 perbedaan takriban antara Hanafiyah, Hanafiyah dan Malikiyah. 14.000 perbedaan. Kita satu aja kadang udah sampai perang ya. 14.000. Manajemennya gimana ya? Itu perangnya 7 turunan itu. Lah iya. Ya Allah, oke. Itu di bab yang bermacam-macam, fi abwabil ibadah, muamalah dan lain-lain. Dan Imam Ahmad bin Hambal juga pernah berbeda pendapat dengan gurunya sendiri Imam Syafi'i dalam masail katsirah, dijelaskan di masail katsirah. Artinya jumlah, ya? Tidak ada menyebut jumlah. Dan ketika Imam Syafi'i, nah ini yang dikutip oleh banyak kiai dan disampaikan bahwa
berbeda pendapat itu adalah hal yang fitrah dan tidak bisa dijadikan sebab untuk merusak suatu hubungan. Seperti Imam Syafi'i ketika berkunjung atau ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah karena memang tidak menangi ya. Itu juga selama 7 hari membaca Quran untuknya dihadiahkan kepada beliau. Dan Imam Syafi'i tidak kunut ketika subuh, padahal ketika di area makam Imam Abu Hanifah, padahal dalam mazhab Syafi'i itu kan subuh mesti kunut. Ya, kunut. Kalau tidak kunut kan sujud sahwi. Artinya intelektualitas seseorang itu sebenarnya hal yang wajar. Dan itu menjadi kekayaan intelektual lah. Jadi apalagi di furu ya, yang furu itu sudah menjadi lumrah. Kalau nggak beda nggak keren. Tapi yang jelas Kiai Hasyim ini sangat menekankan Mas yo bedo ya tetap akur. Dan ini kita bisa lihat keteladanan ini tuh di para kiai NU itu. Bagaimana pendapat? Nah, kapan-kapan kita bahas inilah. Oh, harus. Kiai Hasyim berbeda pendapat dengan banyak orang. Banyak orang. Kiai Hasyim dan siapa? Saya Yasin. Kiai Hasyim. Abdul bin Yasin. Kiai Hasyim dengan Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Hasyim dengan Kiai ini Surabaya itu siapa namanya? Kiai Dahlan Akhyat. Kiai Dahlan tentang Akhyat. Masjid itu. Ya, kuburan yang dilebar itu ya. Lalu Kiai Hasyim dengan Kiai Raden Asnawi. Ya. Dan banyak dan hubungan mereka baik-baik saja gitu. Kiai Wahab dengan Kiai Bisri banyak lah. Jadi untungnya kultur NU ini dapat menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang sepele ala santri gitu. Ngopi sama macam liwetan bareng sowan. Ya, itu sudah silaturahmi tadi itu ya. Iya. Oke. Dan memang dari cerita tadi Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Syafi'i sudah mencontohkan bahwa semakin intelek orang justru semakin dia bisa menghargai perbedaan. Betul. Iya, bukan semakin merasa dirinya pintar, intelek, kemudian dia merasa bahwa orang lain yang berbeda itu salah, dia paling benar dan lain sebagainya gitu. Itu yang perlu kita camkan teman-teman ya. Nah, itu maka itulah bedanya intelektual anyaran sampai atau sok intelektual barangkali. Sok intelektual itu juga problem. Oke. Sekarang